Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Ustazah-ustazah dan mbak-mbak semua yang hadir di kajian RQ ini. Insya Allah sebentar lagi acara akan kita mulai. Mungkin bagi yang tidak berhalangan bisa membuka kameranya. Di sini sudah hadir Ustazah Rosihho ya. Alhamdulillah. Terus juga Ustazah Fasihah insya Allah menyusul ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia-Nya, kasih sayang-Nya, ridho serta izinnya, pada sore hari ini kita diberikan Allah kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di media online ini untuk sama-sama menimba ilmu ya. Insya Allah tema kajian kita kali ini adalah Ibu, Allah menyapamu dengan Al-Quran. Ya, kegiatan kajian hari ini adalah persembahan dari Nur Albi Institute beserta Rumah Quran Rodatul Kolbi Pasir. Ya, jadi alhamdulillah setelah beberapa bulan lamanya sempat diisi dengan kajian tajwid. Nah, alhamdulillah hari ini kita mulai lagi dengan kajian keilmuan ya. Insya Allah kajian ini adalah bagian dari rangkaian milad Rumah Quran Rodatul Kolbi. Milad hari kelahirannya, sekaligus juga momen Hari Ibu ya. Ya, bulan Desember itu kita tahu bahwa terkenal dengan momen Hari Ibu. Jadi mudah-mudahan kajian kita ini menjadi bagian dari mengisi atau mengingatkan kita tentang luar biasanya peran ibu dalam kehidupannya. Baik, Ustazah dan mbak-mbak semua, jadi kalau kita lihat di broadcast yang tersebar di RQ itu, kita tahu bahwa ibu itu memiliki peran yang sangat penting ya. Jadi ketika anak-anaknya itu baik, yang dibimbing oleh ibunya, maka bangsanya juga akan baik. Seperti itu. Maka peran ibu itu sangat luar biasa ya, Masya Allah. Ya, baik, mungkin saya akan bacakan dulu susunan acara hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian tilawah, yang ketiga sambutan, yang keempat materi inti, yang kelima tanya jawab, yang keenam pengumuman door prize. Ya, jadi insya Allah nanti ada pengumuman door prize. Nah, nanti
Mungkin ada pertanyaan atau apa, silahkan Ustazah maupun mbak-mbak semua bisa menyimak materi hari ini. Kemudian doa dan penutup. Ya, kita mulai hari ini dengan pembukaan. Pembukaan kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya supaya menambah keberkahan kajian hari ini, mari kita dengarkan sama-sama tilawah yang akan dibacakan oleh Ustazah Ira Sari Sefi. Kepada Ustazah Ira, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi'allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qasid fi mashyika waghdud min sawtik. Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Baru saja kita dengarkan tilawah dari Ustazah Ira. Semoga baik yang membacakan maupun yang mendengarkan bisa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya
Mari kita dengarkan sambutan dari pembina Nur Albi Institute dan pembina Rodatul Qalbi Pasir, yaitu Ustazah Rosihah. Ya, Ustazah Rosihah ini sekarang domisili di ini ya Ustazah ya, di Jambi ya. Ya, Mbak. Ya, Masya Allah ya. Walaupun beliau jauh, kita di mana di Kalimantan, sekarang beliau di Sumatera, tapi alhamdulillah masih bisa berkomunikasi ya Ustazah. Berkah pandemi, jadi masih bisa memanfaatkan media Zoom. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin kami persilahkan ini sambutan dari Ustazah Rosihah selaku pembina. Dipersilahkan Ustazah. Baik, terima kasih Mbak. Suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar Ustazah. Ya, baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan sama Allah Subhanahu wa taala di media Zoom ya insyaallah, tapi insyaallah tidak mengurangi keberkahan di majelis ilmu kita. Ahlan wa sahlan untuk semua peserta yang sudah hadir sore hari ini, teman-teman peserta tahsin di Raudatul Qalbi Pasir, juga jazakillah khairan untuk Ustazah Hayati Fasihah. Insyaallah alhamdulillah bisa ketemu di Zoom. Ahlan wa sahlan Ustazah di Pasir ya, di Pasir walaupun lewat Zoom. Jazakillah khairan sudah berkesempatan untuk mengisi kajian pada sore hari ini. Juga semua pengurus yang hari ini sebenarnya sedang sibuk di rumah Quran ya. Ada yang lagi bungkus-bungkus kado ya, ada yang sambil ya semuanya. Ala kulli hal alhamdulillah. Ini adalah rangkaian dari milad ke-7 Rumah Quran Raudatul Qalbi Pasir. Alhamdulillah sudah sampai di umur 7 tahun ya. 2015 diawali alhamdulillah, dan sampai saat ini Rumah Quran Raudatul Qalbi Pasir alhamdulillah masih bisa berkontribusi, diberikan kesempatan sama Allah masih bisa berkontribusi di dalam dakwah Quran. Semoga dengan kehadiran Rumah Quran Raudatul Qalbi Pasir ini menjadi angin segar bagi warga Pasir khususnya ya, untuk bisa belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Karena insya Allah di Rumah Quran Raudatul Qalbi Pasir sudah ada bersama kita semuanya guru-guru yang ada yang sudah mempunyai sanad bacaan ya, alhamdulillah. Juga alhamdulillah mereka masih, guru-gurunya masih juga belajar ya, walaupun sudah dapat sanad tapi juga masih belajar sampai sekarang bersama syekh-syekh yang lain. Dan alhamdulillah di usianya yang 7 tahun Rumah Quran Raudatul Qalbi Pasir, kami memohon doa dan dukungan dari semuanya agar kami bisa memaksimalkan peran-peran kami ya yang Allah amanahkan untuk kami semuanya di Pasir. Juga mohon dimaafkan jika ada kekurangan-kekurangan. Kami terbuka dengan saran dan kritik dari semuanya gitu ya, untuk perbaikan. Dan Masya Allah tema hari ini adalah berkaitan dengan ibu. Insya Allah pesertanya di sini akhwat semua, ada yang sudah menjadi ibu, ada yang belum menjadi ibu, ada yang akan menjadi ibu ya, dan insya Allah semuanya akan menjadi seorang ibu. Dan ini adalah materi yang luar biasa yang memang harus didapatkan oleh perempuan jauh sebelum dia menikah.
Itu ya. Karena apa? Karena menikah itu, menjadi ibu itu perlu ilmunya. Ya, biar kita tidak mudah insecure, biar kita tidak mudah selalu merasa bersalah gitu ya, biar kita tidak mudah putus asa, dan semoga kita semuanya bisa kuat ya menjalankan peran-peran kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang muslimah. Insya Allah hadir bersama kita di sini pemateri yang luar biasa yang tidak diragukan lagi keilmuannya beliau. Jadi hadirlah dengan semua yang bisa kita maksimalkan, hadir dengan telinga kita, hadir dengan mata kita, hadir dengan hati kita gitu ya. Semua apa unek-unek dalam hati kita bisa kita curahkan, bisa kita tanyakan seperti itu. Dan terima kasih untuk semua yang sudah hadir, para pengurus yang sudah berjibaku ya untuk terselenggaranya acara ini, juga semua peserta tahsin Rumah Quran Raudhatul Qalbi Pasir, juga semua pihak yang sudah hadir pada hari ini. Insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana sebenarnya Al-Quran memotret perjalanan seorang ibu. Jadi peran ibu itu ada sudah di dalam Al-Quran. Sekarang bagaimana kita menggali agar tetap bisa maksimalkan peran kita sebagai seorang ibu. Itu saja dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat belajar, selamat menyimak materi kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair Ustazah Oci sudah menyampaikan sambutannya ya, dan sekaligus juga memberikan penjelasan ya tentang sedikit sejarah terbentuknya Rumah Quran Raudhatul Qalbi. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita lanjut ke agenda inti kita, yaitu materi yang akan disampaikan Ustazah Fasihah. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu kurikulum vitae dari Ustazah Fasihah. Ya, Ustazah Fasihah nama lengkapnya adalah Ustazah Hayati Fasihah LC.MA. Beliau lahir di Pematang Siantar 15 Desember 1984. Kemudian status beliau menikah, alamat beliau di Jalan DI Panjaitan, Perum Sejahtera, Permai Blok M di Samarinda ya ini. Kemudian beliau pendidikan formalnya S1 jurusan Syariah Al-Azhar Kairo, kemudian S2-nya jurusan Usul Fikih Al-Azhar Kairo. Selanjutnya pendidikan non-formal, yaitu kursus Family Academy Kairo, Montessori Kairo, pelatihan metode Nurul Bayan Kairo, pelatihan metode Tabarok Kairo, pelatihan zakat kontemporer Dr. Husain Syahatah. Ya. Kemudian aktivitas beliau saat ini adalah yang pertama sebagai dosen IAIN Samarinda, kemudian beliau juga sebagai dosen STIS Samarinda, selanjutnya founder dan ketua tim kurikulum SD Islam Al-Quds, kemudian juga beliau adalah founder SMP Islam Askolan Boarding School, dan yang ini yang juga sudah sangat terkenal ya, beliau sebagai pengasuh Yayasan Pesona Quran Samarinda, ya seperti itu. Untuk info beliau di sini ada Facebooknya yaitu Hayati Fasihah Lubis ya. Jadi siapa tahu bisa di-add ya di Facebook beliau. Ya alhamdulillah, masya Allah ya, itu tadi kurikulum vitae dari Ustazah Fasihah. Mungkin alhamdulillah beliau sudah hadir ya. Ya, saya sapa dulu. Ya Ustazah Fasihah, apa kabarnya Ustazah?
Alhamdulillah sehat. Anak terdengar bagus nggak ya? Iya, alhamdulillah. Kedengaran Ustazah? Ya, alhamdulillah. Iya. Selamat datang Ustazah, kembali di Passer ya. Ustazah pernah hadir di Passer secara offline dulu ya Ustazah. Alhamdulillah ini kembali hadir saja. Oh iya, Masya Allah 2 kali hadir secara offline di Passer dulu dan alhamdulillah sekarang kembali hadir meskipun secara online ya Ustazah ya. Ya, mungkin kita langsung saja ke materi inti dari Ustazah Fasiha. Kepada Ustazah Fasiha kami persilahkan. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita rinduin Ustazah Rasifah yang tadi sudah menyampaikan sambutan di awal selaku pembina dari Yayasan Al-Qalbi Passer, kemudian segenap pengurus, segenap tim, dan seluruh panitia yang sudah memudahkan kita untuk berkumpul pada hari ini, dan juga seluruh ibu-ibu, calon ibu, para hadirat yang Allah takdirkan untuk berkumpul pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di Zoom meeting pada sore hari ini, yang mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, dilapangkan urusan, dipanjangkan umur dalam ketaatan, diharmoniskan rumah tangganya bagi yang sudah menikah, disoleh-solehkan zuriatnya, diberkahkan ilmunya, diberkahkan rezekinya, dilapangkan hatinya, dijernihkan pikirannya, dilembutkan lisannya, dan mudah-mudahan kita semua Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat dan juga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang chat layar saya nggak kelihatan maksudnya ini? Mbak Rizky, layar Anda kelihatan kah? Kalau dari saya kelihatan aja Ustazah. Sudah ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semuanya. Oke, saja lanjutkan. Hanya dimudahkan oleh Allah untuk mewujudkan niat-niat baik kita. Calon ibu dan ibu-ibu dan calon ibu semuanya, ya walaupun pertemuan kita melalui Zoom, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi berkah dari pertemuan kita. Mudah-mudahan insya Allah saya yakin ada kebaikan yang Allah inginkan dari pertemuan ini, baik buat saya pribadi ataupun buat yang mendengarkan gitu ya, khususnya buat saya pribadi terutama lebih dulu, karena tidak ada yang kebetulan, semuanya atas takdir dari pengaturan Allah. Suara saya nggak jelas juga kah? MC Mbak Rizky, suara saya jelas kan? Kalau di Mbak Rizky jelas kan suara saya? Jelas Ustazah. Mungkin ya, saya cek nanti ya, daripada bicara nggak jelas. Kalau di Mbak Lisma jelas nggak Mbak Lisma? Mbak Lisma, suara anak jelas nggak Mbak Lisma? Iya Kak, jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Ya. Perwakilan insya Allah orang jelas ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan yang tidak mendengar jelas, Allah mudahkan mendengar dengan jelas. Mungkin dalam sinyal, apalagi kalau Ya, agak putus Ustazah.
Tadi saya juga sempat putus buat koneksi. Ya, mudah-mudahan dan kita bisa Bismillah. Bagaimana Mbak Rizky, suaranya jelas aja kah? Ya, ini udah lebih jelas Ustazah. Tadi sempat Efek putus. baru hujan, mudah-mudahan walaupun pertemuan kita via Zoom, mudah-mudahan tidak berarti ya. Dan saya minta tolong ibu-ibu karena kita tema hari ini Masya Allah bagus sekali. Allah gerakkan penyelenggara dari Nurul Qalbi itu milik temanya bagus banget. Ya ibu, Allah menyapamu dengan Al-Quran. Ya Allah, saya ketika baca ini Masya Allah ya bagus sekali Masya Allah. Jadi ini yang benar-benar memang dibutuhkan oleh seorang ibu. Saya minta izin mau share screen dulu ya ibu-ibu ya. Dan minta tolong sambil saya lagi ngutak-ngatik share screen karena kita judulnya adalah Ibu Allah. Mohon maaf Ustazah, putus-putus lagi. Al-Quran kayak apa sih Allah menyapa dan sampai pegang mushaf Quran gitu ya? Atau yang mau kita bahas ya, sebelum kita adalah Masya Allah bagus banget. Ibu Allah menyapamu dengan Al-Quran. Jadi materi ini seperti yang Ustazah Hasifah sampaikan di awal, bukan hanya untuk kita sudah menikah, tapi juga untuk para Mohon maaf Ustazah, putus-putus. ya Masya Allah kita belajar bagaimana Allah menyapamu dengan Al-Quran. Dan dengan Al-Quran dia akan menjadi mulia. Kita akan membawa berkah. Ya, Ustazah, mungkin dari kami saja yang men-share screen-nya Ustazah. Iya sebentar ya, kayaknya supaya tolong panitia yang chat. Ya, nggih. Maksudnya pakai HP aja, saya keluar dari laptop, kayaknya terlalu berat ya. Sebentar Iya. ya, saya izin dulu, saya masuk lewat Oh, ini saya tahu. ya, saya keluar dari sini, lalu saya masuk pakai HP. Bismillah. Kalau ini suara Anda sudah jelas belum ya? Ya, Ustazah, ini alhamdulillah lebih jelas. Ya, insya Allah nanti dari panitia yang men-share screen saja materinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau ini suara Anda sudah jelas kah? Jelas, Ustazah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, minta tolong di-share pakai dari panitia ya. Ini sepertinya efek habis hujan ini, insya Allah khair. Oke, Ustazah. Ya, Bismillah. Jadi, Masya Allah judulnya bagus banget. Ibu Allah menyapamu dengan Al-Quran. Karena apapun yang dikaitkan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Tadi saya sampaikan kalau harta kita itu kita sisihkan buat pendidikan Al-Quran, untuk memuliakan Al-Quran, untuk syiar Al-Quran. Insya Allah harta yang tersisa akan membawa mendapatkan berkah. Ya, waktu yang kita berikan untuk Al-Quran,
insya Allah waktu kita yang lainnya selain untuk belajar Quran itu juga akan berkah. Kenapa? Karena berkah yang kita lekatkan dengan Al-Quran dari waktu kita. Maka insya Allah ibu rumah tangga yang menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang kita pegang dalam rumah kita, insya Allah itu yang mengundang berkah dalam rumah tangga kita. Nah, minta tolong digeser slide berikutnya. Ibu MC, slide berikutnya setelah, nah kita mulai dengan pertanyaan dulu gitu ya. Ustazah, sebenarnya pertolongan Allah itu datangnya lewat apa sih Ustazah gitu. Kadang-kadang mungkin kita kayak tadi kata Ustazah Rasifah di awal, zaman sekarang tuh orang suka baper atau suka menganggap setiap Maaf Ustazah, suaranya sepertinya hilang. itu adalah besar, suka mana sih pertolongan Allah itu datang, mana saja, dari bisa. Kenapa suara saya, Mbak Rizky, suara saya adakah? Ada Ustazah, tadi sempat hilang aja. Ya, artinya pertolongan Allah itu ibu-ibu bisa datang dari mana saja. Dari mana saja gimana Ustazah? Mungkin satu waktu kita lagi ada masalah, tiba-tiba nyalain YouTube, dengar cangkan apa yang kita butuhkan. Mungkin sekarang kita lagi ada masalah, tiba-tiba Allah gerakkan kita ikut kajian, ada kata Ustazah Fasihah yang tiba-tiba nyangkutnya sengaja melihat orang, ada kejadian apa, dengar, atau nggak sengaja dengar, Masya Allah. Pokoknya pertolongan Allah itu dari mana saja. Itu seperti, artinya, pokoknya jadikan hubungan akhir Ustazah. Tanpa doa kita, karena pertolongan Allah ya bisa jadi pertolongan Allah itu datang dari anak kecil, mungkin dari ucapannya nyes masuk ke dalam hati kita, mungkin bisa jadi dari orang tua, bisa jadi dari teman, bisa jadi dari teman pengajian gitu ya. Masya Allah. Jadi bagaimana doa-doa kita tuh kepada Allah itu seperti air itu kan kalau nggak ada kita mati. Begitu juga dengan doa kita. Doa kita, kalau kita nggak doa sama Allah, nggak deket sama Allah, maka kita juga akan seperti orang yang mau mati gitu. Maka pertolongan Allah itu dari mana saja Ibu, ya. Dari orang yang sekedar cerita, nggak niat nasihatin kita, cuma ngobrol, ternyata nyes masuk ke dalam hati kita. Dari mana saja bisa. Yang jelas kalau Allah mau nolong hambanya, dari mana aja bisa. Yang masalah itu kalau Allah nggak mau nolong kita, biar kita kemana-mana, nggak ada jalan pertolongan datang. Dari mana saja bisa. Dari materi pengajian, dari teman serumah, dari teman kos, di jalan lewat dengar ucapan orang, atau lihat kejadian yang buat nasihat buat kita. Pokoknya kita ingat pertolongan Allah itu dari mana saja. Nah, selanjutnya minta tolong Ibu MC di slide berikutnya. Ini kita udah siap-siap pegang mushaf ya Ibu-ibu ya, mushaf Quran ya. Kemudian ibu-ibu ada satu rumus yang saya mungkin sering banget ulang-ulang di semua kajian kita ya. Jangan lupa kita mewakilkan urusan kita kepada Allah. Kita sebagai ibu dasarnya surga ya. Menjadi seorang istri, seorang ibu, belum lagi harus beraktivitas menjadi dokter kah, menjadi guru, menjadi apalah aktivitas kita di luar rumah gitu ya. Itu bukanlah hal yang mudah kalau kita tidak punya yang adalah kepada Allah. Dari mana nih Ustazah rumus nih Bu Maryam? Kisahnya Ibu Sayyidah Maryam ya ibu-ibu. Ibu-ibu boleh sekarang buka Al-Qur'annya karena kan ini judulnya Allah menyapa dengan Quran gitu ya.
Berarti kita lihat gimana sih Allah menyapa kita dalam Al-Quran. Ibu-ibu bisa sekarang ambil Qurannya. Nanti minta tolong biar kita bisa interaktif. Saya minta tolong satu orang membacakan gitu ya. Membacakan ayat yang dimaksud. Dan yang lainnya bisa sama-sama menyimak. Apakah ibu-ibu sudah pegang mushaf? Bisa dikomen dulu ibu-ibu untuk kita interaktif. Apakah sudah pegang mushaf Al-Quran? Kalau sudah, bisa komen sudah gitu ya. Boleh dikomen sudah gitu. Ya, biar kita interaktif sama-sama renungi ayatnya ya. Sudah, alhamdulillah sudah ada 2 yang komen. Oke, alhamdulillah sudah. Ibu-ibu bisa buka Al-Qur'annya di surat Ali Imran 36. Yang mau baca, boleh ibu-ibu, saya doakan yang menawarkan diri untuk baca, saya yang Baitullah dan ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Silakan yang mau baca ayat 36. Ibu, boleh langsung buka mikrofonnya. Saya Ustazah gitu, boleh? Saya Ustazah. Ya, silahkan, boleh. Ya. Ali Imran ayat 36 atau 38 Ustazah? Ini Mbak Ningsih ya Allah, mudah-mudahan. Ayat Ayo, berapa? monggo. Ayat 36. Surat Ali Imran ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma wada'at Pertama ya, nanti ada 3 ayat akan kita tadabburi. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unta wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unta wa inni sammaituha Maryam wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Shadaqallahul azim. Insyaallah, jazakillah khairan. Apa cuma di saya ya suaranya Mbak Ningsih putus-putus ya? Di Mbak Rizky suaranya putus-putus juga nggak Mbak tadi? Afwan ya Ustazah. Putus-putus apa-apa, koneksi saya atau koneksi di sana. Coba dulu Mbak Rizky putus-putus nggak di sana tadi Mbak? Ya Ustazah, ada putus-putus sedikit Ustazah. Mungkin sinyal kayaknya ya. Ya, mungkin sinyal di Samarinda karena habis hujan. Oh, oke. Okay. Sinyal. Ya, saya ulangi baca ya, saya izin ya. A'udzubillahi minasyaitonir إني وضعتها أنثى والله أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Sadaqallahul azim. Masih putus-putus kah Mbak Rizky? Iya Ustazah, masih putus-putus. Iya, kami ini ya Samarinda baru habis hujan ya. Ya. Jadi ibu-ibu bisa sambil dilihat mushaf Al-Qur'annya itu di ayat 36 ibu-ibu, Masya Allah bagaimana Allah
memberi contoh kepada kita, ya, ketika Ibu Sayyidah Maryam hamil Sayyidah Maryam dalam perutnya, apa doa beliau? Inni wa innaha minasyaitonir rajim. Ketika Ibunda Sayyidah Maryam beliau sadar bahwa beliau sedang hamil gitu ya, ada bayi, ada janin dalam perutnya, yang beliau lakukan adalah berdoa. Begitu juga setelah bayi itu lahir, ya, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, anak keturunanku, lindungilah mereka dari setan. Sampai akhirnya kan lahirlah Sayyidah Maryam terjaga, dan Sayyidah Maryam. Bagaimana tuh doanya seorang ibu? Ini Allah ajarkan kita ayat yang sering kita baca. Saya yakin kita semua pasti sering baca ayat ini, karena kalau mau hatam kan pasti melalui surat Ali Imran dulu gitu ya, habis Al-Fatihah ke Al-Baqarah ke Ali Imran. Pasti kita baca surat ini. Dan ini mengajarkan kepada kita, ya wa ini u'idzuha bika, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah untuk anakku ini dan juga anak keturunannya. Jagalah anak-anakku ini dari setan. Nah, kita ini minta kepada Allah, ya bagaimana Allah mengajarkan kita dalam Al-Quran. Jadi tiap pagi itu dia, tiap malam itu doain anak-anak kita, ya Allah, jaga anak-anakku dari setan ya Allah, dari pergaulan bebas ya Allah, dari narkoba ya Allah, dari perzinaan ya Allah, dari hal-hal yang kau nggak ridhoi ya Allah. Jadi ini Allah menyapa kita, wahai para ibu, doakan anakmu dengan kebaikan yang banyak gitu. Jangan sekedar apa ya, formalitas jadi ke anak soleh-soleha ya Allah, itu mah doa orang lain. Kalau doa kita ibunya nggak begitu, lebih dalam. Sedalam doanya Ibunda Sayyidah Maryam, ya Allah, lindungi anakku dari setan ya Allah dan semua keturunannya. Jadi kalau ngedoain anak itu, ibu-ibu bukan cuma anak kita, tapi anak keturunan kita sampai ke bawah. Sampai kapan dah ya Allah, sampai kapan Engkau mengizinkan aku punya keturunan, jaga semuanya ya Allah. Tunggu saya cek dulu ya, ini Mbak Rizky suara saya jelas nggak ya? Kalau putus-putus kasihan, kita sudah membara semangat, ternyata putus-putus. Jelas kan Mbak Rizky? Alhamdulillah jelas Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ya, jadi Ibunda Sayyidah Maryam mengajarkan kita minta doa kepada Allah. Ya, minta doa kepada Allah, jaga anak keturunan kita. Minta tolong di next kan boleh Ibu MC ininya, slide-nya. Ya, jadi ibu, bagaimana Allah menyapa kita? Kita sebagai ibu, apa yang harus kita lakukan? Yang paling utama kewajiban kita kepada anak-anak adalah bagaimana tarbiyah imaniyah, pendidikan iman anak-anak kita. Ya, pendidikan iman anak-anak kita. Ya, mungkin kita nggak bisa pakaikan anak kita pakaian-pakaian terbaik. Biarlah orang mau branditan, mau pakai baju jutaan, nggak apa-apa, ya, nggak peduli, kita mah terserah. Mungkin kita nggak bisa ngasih anak kita makanan terenak, nggak bisa nyetik, ngapa stick lah, apalah ya, entah dorayaki apa, terserah. Mungkin kita itu nggak terlalu gimana gitu, kalaupun kita nggak bisa penuhin. Kita nggak bisa kasih di rumah ternyaman. Tapi yang paling penting kita tanam pada anak-anak kita adalah tarbiyah imaniyah yang baik. Bagaimana itu keimanan, pendidikan keimanan yang baik yang kita tanamkan pada anak-anak kita. Jadi kalau iman anak-anak kita sudah baik, nggak usah khawatir kita lepas kemanapun mereka pergi. Ya. Karena tarbiyah imaniyah itu adalah akar dari segala-galanya. Bagaimana ridha Allah itu adalah segala-galanya. Minta tolong dineskan Ibu MC. Kelewatan satu. Iya, memangnya tadi Ustazah doanya Ibunda Sayyidah Maryam itu efeknya jadi apa sih? Doa yang minta perlindungan untuk anaknya gitu ya. Ini bagaimana Sayyidah Maryam. Jadi ibu-ibu, itu masih ada lanjutannya. Tadi masih pegang Quran kan kita ya. Di surat Ali Imran, itu ibu-ibu bisa balik ke halaman baliknya, ke halaman 55-nya. Ya. Ayat 45. Ayat 45, jadi kan ketika Sayyidah Maryam lahir, kemudian besar, dan tinggal di mihrab di rumah ibadah gitu ya.
tiba-tiba satu waktu, ya mudah-mudahan ibu semua sudah ketemu ayat 45 surat Al-Imran. Allah mengatakan, saya bacakan إذ قيم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Artinya apa? Ketika Sayyidah Maryam satu waktu oleh malaikat Jibril ini bilang apa? Sesungguhnya Allah akan memberikan kepadamu gimana coba ya? Kalau Mbak Rizky tiba-tiba ketemu ada orang dibilang Mbak Rizky dikasih anak gitu. Hah, kaget lah. Saya belum nikah, saya juga perempuan baik-baik, gimana caranya punya anak gitu. Itu para ulama menyebutkan ketika malaikat Jibril itu datang kepada Sayyidah Maryam, itu umur Sayyidah Maryam baru 14 atau 15 atau 16 tahun. Bayangkan, itu masih muda banget. Mungkin kalau kita bilang ABG gitu ya. Itu Sayyidah Maryam didatangi oleh malaikat Jibril menyampaikan sih gitu ya. Itu umur beliau masih usia ABG kalau usia kita, bayangkan tuh gimana kalau anak ABG itu datangnya oleh malaikat. Tapi jawabannya Masya Allah, jawabannya itu di ayat 47, coba lihat ibu-ibu. Bagaimana tuh doa ibunya dulu itu menjaga anaknya demikian dahsyat. Ketika Sayyidah Maryam tiba-tiba malaikat dibilang mau dikasih anak, apa jawabannya? Bayangkan, ini menunjukkan betapa tingginya pendidikan iman dan adab pada Sayyidah Maryam. Itu di ayat 47. Apa jawaban Sayyidah Maryam? Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Bayangkan ya, apa jawabannya Sayyidah Maryam? Kata Sayyidah Maryam, ya Allah, anna yakunu li walad, gimana aku bisa punya anak? Aku nggak pernah disentuh orang loh gitu ya. Artinya beliau penjagaan terhadap dirinya itu yang luar biasa. Disentuh orang tuh nggak pernah macam-macam. Saya ini kenapa bisa punya anak? Bayangkan itu bagaimana tuh akhlaknya, imannya Sayyidah Maryam. Itu berkah doa dari ibunya yang mengatakan inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, jaga anak keturunanku semuanya dah ya Allah dari setan. Jadi begitu juga lahirlah Sayyidah Maryam terdidik sebagai orang yang punya rasa malu terjaga. Ini yang kita perlu doakan ibu-ibu untuk anak perempuan kita, khususnya kepada anak laki-laki ya. Sekarang itu perempuan itu rasa malu itu sangat mahal. Berapa banyak orang nggak malu joget di TikTok ya, melet-melet lidah itu berapa banyak perempuan nggak malu. Kenapa? Kita pernah nggak ya mendoakan anak kita, ya Allah melihat, pokoknya kalau ada ibu-ibu sesuatu yang nggak bagus kita lihat, itu nggak kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kita lihat misalkan orang joget-joget nggak punya malu, itu nggak kebetulan. Apa? Allah punya rasa malu ya Allah. Ya. Ini yang didoakan oleh Sayyidah Maryam, sehingga anaknya itu rasa penjagaan dirinya luar biasa. Gimana saya mau punya anak? Saya nggak pernah disentuh orang, saya nggak pernah macam-macam. Ini anak perempuan kita. Kita para ibu, kita yang mengajarkan rasa malu, rasa harga diri itu kepada anak-anak kita. Jadi saya tuh Masya Allah, saya cuma sekedar tahadus di nikmah ya ibu-ibu ya. Saya lihat dinding lemari anak-anak saya di rumah, lemari pakaiannya. Jadi mereka ada tulis itu impian-impian sebelum tamat SD gitu ya. Apa aja sih mereka cita-cita di masa depannya gitu ya. Ini. Tulisannya misalkan pengen ini, pengen bisa belajar ini, pengen ini. Dia aja cuma apa namanya rasa bahagia saya itu ketika ada tulisan dia tuh begini, mereka tulis itu adalah tetap menjaga rasa malu seperti wanita-wanita di Tarim. Masya Allah tuh saya, ya Allah, saya artinya anak-anak zaman sekarang itu bisa punya rasa malu itu mahal.
Ya, betapa banyak untuk berlomba-lomba dia untuk mendapatkan followers, mendapatkan duit dan macam-macam. Rasa malu itu udah mahal. Ini kita perlu doakan zaman sekarang anak-anak kita, ya Allah, kan kata Nabi dalam tastahi fasna masyita. Kalau nggak punya rasa malu terserah, lakukan apa aja kata Nabi. Jadi kita sebagai ibu doakan, ya Allah, jaga keturunanku, ya Allah, jaga aku punya rasa malu, jaga dari pergaulan bebas, ya Allah, jaga dari hal-hal yang kau nggak ridho, ya Allah, jaga semuanya anak keturunanku, ya Allah. Jangan cuma anak kita, anak keturunan. Itu kan bahasanya tadi Ibu Dah Maryam adalah anak keturunan, bukan sampai hari kiamat dan ya Allah kalau masih ada darahku yang menetes pada anak keturunanku, jaga semuanya ya Allah. Bukan cuma anak kita, pegang cucu-cucu, cicit-cicit kita semuanya terjaga oleh Allah. Nah ini bagaimana imannya yang kepada Sayyidah Maryam. Itu bukan tugas guru ngaji, bukan. Itu tugas kita sebagai seorang ibu, karena darah kita yang mengalir dalam darah anak-anak kita. Guru di sekolah, guru ngaji, siapapun itu hanyalah pendamping kita yang membantu kita. Tapi itu semua tugas utama kita. Minta tolong di next kan Ustazah Rizky slide-nya. Nah, saya mengajak ibu-ibu, jadi ini kita boleh dong kita sambil sama-sama baca, kalau misalkan ibu-ibu sempat nanti setelah kita kajian dihafal dan ditadaburi, dibaca gitu. Satu waktu ada seorang bapak gitu ya, datang kepada seorang ulama namanya Tolhah bin Musyarrif. Tolhah bin Musyarrif ini ulama besar, dia pakar qurra ya, ulama tempat orang minta fatwa, tempat orang minta pendapat gitu, ulama besar pada zaman itu, hidup tahun kedua Hijriah. Ya. Ada seorang bapak datang bawa anaknya, ngadu anaknya ini, ya Allah, bedugul banget gitu ya, banyak banget, susah banget dibilangin, susah diatur. Wahai ini, aduh, Syekh Tolha, tolonglah anakku ini ya. Gimana nih supaya bener deh anakku gitu. Kalau bahasa kita. Kata Syekh Tolha itu, Syekh Tolha bilang, coba kamu hafal, kamu tadaburi, kamu pelajari 3 ayat ini. Coba sama-sama kita buka ibu-ibu ya. Pertama adalah Al-Ahqaf ayat 15. Yang pertama kali dapat boleh langsung sudah Ustazah. Coba siapa yang pertama kali dapat? Al-Ahqaf ayat 15. Kan judul kita Al-Qur'an menyapa kita Bu ya. Berarti kita semua kembali kepada Al-Qur'an, kita buka Al-Qur'an. Al-Ahqaf ayat 15. Yang sudah dapat silahkan komentar. Saya sudah dapat Ustazah gitu. Saya sudah dapat Ustazah. Kelas. Yo, siapa sudah dapat? Boleh komen duluan? Ya, Ustazah. Sudah dapat Ustazah. Ya, monggo. Saurat pahala mungkin yang lain masih nyari halaman berapa? Tahu dia yang lain mungkin masih nyari-nyari dia dapat. Enggak ya? Al-Ahqaf ayat 4. Ya. Ada halaman 504 ayat 15. Mbak Haura mau membacakan kah? Bisa bantu dibacakan kah? حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده قال ربي أوزعني التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ya, Sadaqallahul Azim, jazakillah khairan. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajatnya Mbak Haura Nisa. Amin. Jadi bisa dilihat ya ibu-ibu ya, mungkin kalau ada yang punya Quran terjemah juga sambil tadaburi, kalau bisa ibu-ibu hafal ayat ini. Ya, surat Al-Ahqaf ayat 15. Ada 3 ayat untuk kita orang tua yang kata Syekh Tolhah bin Musyarrif itu untuk kita hafal.
Yang pertama adalah Al-Ahqaf ayat 15. Apa sih bunyinya ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan Allah itu sudah berwasiat kepada kita manusia supaya berbuat ihsan kepada orang tua. Apa sih ihsan itu, Ustazah? Ihsan itu adalah berbuat baik tanpa diminta. Kita tahu ibu kita suka madu. Dia nggak minta madu sih, tapi kita belikan beliau madu, itu namanya ihsan. Kita tahu orang tua kita suka kurma. Dia nggak minta kurma, mungkin orang tua kadang sungkan minta sama anaknya. Ya, kita belikan dia kurma, itu namanya ihsan. Jadi ihsan itu adalah, dulu pesan guru saya, ihsan itu adalah kita berbuat baik pada orang lain tanpa diminta, itu namanya ihsan. Kalau kita berbuat baik dengan diminta, itu namanya ma'ruf. Kalau ihsan, nggak diminta, tapi kita lakukan karena kita tahu dia suka. Ya, misalkan kalau ke suami, ihsan itu adalah kita tahu suami suka dipijit. Dia pulang, dia nggak minta, tapi kita pijitin, itu namanya ihsan. Kita tahu anak kita haus, dia nggak minta, kita kasih air, itu namanya ihsan. Kalau diminta baru dikasih, itu namanya ma'ruf. Makanya ihsan itu lebih tinggi. Kan kita ingat dalam pembahasan hadis iman, Islam, ihsan nomor 3. Kenapa? Karena ihsan ini baru bisa dilakukan kalau orang iman dan Islamnya baik. Maka dia akan ihsan. Berbuat tanpa diminta, karena apa? Karena tujuannya hanya ridhonya Allah. Nah, jadi dihafal ayat ini, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Jadi kadang-kadang kita harus evaluasi kalau anak kita, ya, kalau anak kita itu suka membangkang, mungkin kita juga suka membangkang kepada orang tua. Jadi dihafal ayat ini, ya Allah, kalau saya pengen anak saya begini, saya ke orang tua saya udah begitu apa belum ya? Kalau saya pengen anak saya tiap pergi sekolah salim ke saya tiap pergi udah salim nggak ke orang tua saya? Nah, artinya kita ketika menghafal ini coba tadaburin, kita tarik pada diri kita. Ya Allah, iya ya. Saya tuh pengennya nuntut hak saja dari anak saya. Kewajiban saya sama orang tua saya nggak tunaikan. Gimana anak saya mau menunaikan kewajibannya kepada saya? Nih ayatnya, bahwa Masya Allah ya, Allah sapa kita dengan ini. Makanya kenapa Syekh Tolhah tadi menasehatkan ini kepada Bapak tadi? Ya mungkin sih Bapak disuruh evaluasi. Bapak kalau pengen anaknya taat, didengerin kata-katanya, Bapak udah dengerin. Orang tua bapak, suaminya beda dengan orang tua, suami lebih demi wajib taat pada ibunya. Supaya si bapak sadar mungkin pembangkangan anaknya berangkat dari pembangkangannya kepada orang tuanya. Ibu ya, kita kalau pengen anak kita melayani kita tanpa diminta, layanilah orang tua kita tanpa diminta. Kemudian Allah ingatkan kita tadi ayatnya, hamalathu ummuhu kurhan. Ya Allah, setengah mati kita mungkin yang ibu-ibu udah ngerasain tuh ya gimana namanya hamil itu, yang mual-mual, yang muntah-muntah, yang warning sick macam-macam ya. Bahwa doat kurha, apalagi melahirkannya setengah mati sakitnya, itu kayak tulang retak. Mau lahiran normal, mau lahiran sesar, pokoknya itu mah menderitanya luar biasa. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran, belum lagi tersiksa itu emak kita nyusuin bangun tengah malam sampai 30 bulan kata Allah ya. Hamil nyusuin kan normalnya 30 bulan. Jadi kita disuruh mengingat dulu jasa-jasa orang tua kita. Nanti kalau kita bisa evaluasi diri kita kepada orang tua, kita ngerti kenapa anak kita begitu. Evaluasi dong, saya gimana ke orang tua saya, kok saya nuntutnya ke anak banyak banget gitu ya. Nah, kemudian kita diajari oleh Allah menyapa kita ini ibu-ibu, para ibu ini. Apa kata Allah? Hatta idza balagha asyuddah. Sampai kita ketika sudah dewasa dan wa balagha arba'ina sanah. Kita sudah sampai berusia 40 tahun. Apa yang pertama kali kita lakukan? Mungkin kalau saya insya Allah 3 tahun lagi ya, 40 tahun saya. Atau mungkin ada ibu-ibu yang sudah 40 tahun. Apa yang pertama kali kita lakukan, kata Allah di ayat ini? Apa yang Allah sapa untuk kita? Kita adalah diajari bersyukur kepada Allah. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Kita diajarin bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu kalau saya tanya, hidup ini lebih banyak ujiannya atau lebih banyak nikmatnya sih? Orang tuh selalu menganggap hidup ini adalah ladang ujian. Ya memang sih, tapi sebenarnya ladang nikmatnya lebih banyak daripada ladang ujian. Saya sampaikan ketika kajian, kita dikasih Allah mata. Dalam setahun, berapa kali sih kita sakit mata? Bisa dihitung jari. Tapi mata kita berfungsi berapa lama? 24 jam non-stop. Allah kasih kita kepala. Berapa kali sih kita sebulan sakit kepala? Ada limitnya. Tapi dipakainya ada limitnya nggak? Nggak ada limitnya, sampai mati boleh dipakai. Allah kasih kita badan. Sakitnya berapa kali sih dalam setahun? Ya, ada limitnya kita sakit. Tapi dipakainya nggak ada limitnya sampai mati. Artinya sebenarnya kita harus rubah persepsi kita bahwa hidup ini adalah lahannya ujian. Benar memang banyak ujian, tapi ladangnya nikmat lebih banyak. Ya,
Artinya kita di usia 40 itu, kita harus merenung. Kita hidup aja sampai umur 40 tahun itu udah nikmat. Berapa lama itu mata kita pakai sampai 40 tahun. Berapa lama itu badan kita pakai sampai 40 tahun. Ya Allah masih kasih kita kesempatan hidup. Jadi Allah ajarin kita para ibu ini, kalau sampai 40 tahun, bahkan sekarang juga, kita pertama kali kita lakukan adalah bukan menghitung berapa banyak ujian Allah. Tapi, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Kita menghitung nikmat Allah itu, ya Allah banyak betul. Allah kasih kita gigi. Berapa tahun sih gigi itu sakit ya? Setahun berapa kali sih gigi sakit? Gitu. Allah kasih kita hati. Berapa lama sih hati kita sehatnya dan berapa lama kita sakitnya? Itu juga sakitnya gara-gara kita cari penyakitnya sendiri. Ya terlalu baper, terlalu sakit hati. Sebenarnya Allah ciptakan dia sehat-sehat aja. Maka Allah ajarin kita bersyukur dengan nikmat Allah itu ya. Walaupun ada ujian, tetap nikmatnya Allah. Jadi kita rubah persepsi kita. Hidup ini adalah ladang nikmat, bukan ladang ujian. Ujian tuh nggak banyak ya. Kok seolah-olah tuh kayaknya Allah tuh kejam betul ngasih kita ujian terus. Bukan. Justru nikmat Allah tuh lebih banyak. Kita rubah persepsi kita bahwa dunia ini adalah ladang ujian. Kemudian kita minta apa sama Allah? Wa an a'mala shalihan tardha. Ya Allah, bimbing aku melakukan amal soleh yang Kau ridhoi. Jadi kalau sudah 40 tahun kita udah emak-emak nih, ya mulai kita syukur nikmat dan minta sama Allah, ya Allah bimbing aku beramal soleh ya Allah. Beramal soleh itu kan bukan hanya pada sholat, zakat, puasa, tapi bagaimana beramal soleh dalam mendidik anak-anak kita, melayani suami kita, memperlakukan orang tua kita. Itu minta sama Allah gitu ya. Kalau kita rasa kita orang yang jutek sama orang tua, kita sebel sama orang tua, minta sama Allah, ya Allah, bimbing aku jadi anak yang berbakti pada orang tuaku ya Allah gitu ya. Kita minta sama Allah. Kemudian apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Minta sama Allah supaya diperbaiki anak keturunan kita. Ingat ya ibu-ibu ya. Allah nyebut itu bukannya bahasanya bukan ibni atau waladi atau binti. Bukan cuma anakku tapi zurriyati, anak keturunanku. Jadi jangan pernah berdoa cuma buat anakku, ya Allah panjangkan umur anakku dalam ketaatan. Bukan. Ya Allah jaga semua keturunanku dalam ketaatan. Ya Allah berikan semua keturunanku kesehatan. Bukan cuma buat anak kita nggak pengen, bahkan cucu cicit kita juga mengalami hal yang nggak enak. Kita pengen pokoknya semua yang masih ada darahku mengalir dalam darahnya, ya Allah semuanya jaga ya Allah. Ini bahasa Al-Quran ngajarin kita. Ya menyapanya dengan zurriyati, anak keturunanku. Ini tuh butuh ilaika, dan kita taubat sama Allah. Wa inni minal muslimin. Kenapa kan ini tuh butuh ilaika ditutup ayatnya? Ya mudah-mudahan kita semua masih pegang Qurannya ibu-ibu ya. Ini tuh butuh ilaika, ya Allah aku taubat kepadamu ya Allah. Jadi bisa jadi ibu-ibu, pembangkangan anak-anak kita ya, anak kita susah dibilangin, mungkin karena dosa-dosa kita. Kan kata ulama bilang, kita bisa melihat efek dari dosa kita bahkan di istri-istri kita, di pasangan kita, di anak-anak kita, ya. Bahkan tikus yang suka berkeliaran di rumah kita, kecoa di rumah-rumah kita, itu bisa jadi efek dari dosa kita. Hafal, di dinding, pokoknya 3 ayat yang mau kita tadaburin ini, ditempel, dihafal, direnung-renungkan, diingat-ingat kembali. Ini nasihat dari Syekh Tolha tadi. Yang kedua, sama-sama buka Al-Furqan ayat 74. Yang udah dapat duluan boleh komen. Al-Furqan ayat 74. Siapa yang udah dapat duluan boleh dibuka mic-nya. Al-Furqan ayat 74. Udah dapat. Siapa ini? Nggak muncul di saya nama yang bicara. Siapa ya? Boleh silakan. Tadi siapa ya? Bunda Sabila yang saja. Oh iya, silakan Bunda Sabila. Al-Furqan ayat 74. Silakan diberitahukan ke yang lain ada di halaman berapa supaya dapat pahala. 366. 366 ya ibu-ibu, silakan dibuka Al-Furqan ayat 74. Ya, silakan Bunda Sabila. Silakan Bunda Sabila dibacakan. Yang lain aja Ustazah, takut salah. Belum pasti baca Qur'annya. Oke, boleh. Atau boleh bacakan artinya aja, ayat 74. Nanti saya bacakan ayatnya. Bacakan artinya aja. Bunda Sabila boleh tolong bacakan artinya, Al-Furqan 74. Oh, ya Ustazah tadi saya sudah baca, ternyata belum dipencet. Dan orang-orang yang berkata, Tuhan kami,
Anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, Masya Allah ya. Jadi Allah ngajarin kita langsung. Masya Allah, terima kasih Bunda Sabila, jazakillah khairan. Allah mengajarkan kita langsung, ini doa-doa. Jadi Allah itu sebenarnya udah ngasih clue-clue, udah ngasih kunci-kunci jawaban untuk masalah-masalah dalam hidup kita. Di antaranya Allah langsung ajarkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ya, Allah mengajarkan kita minta sama Allah supaya pasangan kita dan anak-anak kita menjadi qurrata a'yun. Apa sih Ustazah artinya qurrata a'yun itu? Qurrata a'yun itu kan tadi dibacakan dalam artinya adalah sebagai penyenang hati. Penyenang hati itu gimana Ustazah? Pokoknya anak itu menyenangkan hati kita dengan akhlaknya kah, dengan prestasinya kah, dengan bacaan Qur'annya kah, dengan kelemah lembutannya kah, pokoknya menyenangkan hati ya. Jadi menyenangkan hati nggak mesti jadi anak orang kaya ya, harus jadi pengusaha anak kita, bukan ya. Pokoknya menyenangkan hati, dan tidak ada sesuatu yang menyenangkan hati orang tua melebihi dari akhlak yang baik dari anaknya. Anak kita nanti setelah kita tua kaya raya, tapi kalau nggak berakhlak sama orang tua nggak ada gunanya. Tapi walaupun mungkin anak kita perekonomiannya biasa-biasa, tapi Masya Allah memperlakukan kita dengan sangat hormat, dengan lembut, dengan sopan santun, aduh bahagia betul kita. Itu yang dimaksud dengan bagaimana membahagiakan kita, menjadi penenang hati kita. Nggak mesti dengan materi. Jadi jangan, memang sih kita bagus, muslim memang harus kaya raya. Tapi bukan hanya itu tujuan dalam hidup kita. Anak kita disekolahkan bukan supaya kerja dan jadi pengusaha kaya raya. Bukan sekedar itu. Bagus dia kaya raya, bisa menolong banyak orang, tapi tetap dia punya akhlak yang baik kepada orang tuanya, kepada orang-orang sekitarnya, kepada saudara-saudaranya. Itu Allah mengajarkan kita. Jadi dihafal nih. Ya. Dan insya Allah udah hafal sih kita ini ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak-anakku qurrata a'yun ya Allah. Ya. Dan yang ketiga adalah surat Ibrahim ayat 40. Siapa yang udah ketemu ibu-ibu? Boleh komen? Ayu boleh Ustazah? Ya boleh, boleh Mbak Ayu. Ibrahim ayat 40 ya. Ya. Ada di halaman berapa? Supaya ibu-ibu di yang lain bisa buka. halaman 260. Ya, boleh dibuka ibu-ibu ya, 260. Monggo Mbak Ayu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbaz'alni muqimasyolati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal uda. Ya, Mbak Ayu sudah dibaca kah? Tadi oh ya. Tadi ada dua suara, jadi saya hentikan biar tidak tabrakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni. Silakan Mbak Ayu, tadi saya nggak dengar belum. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Minta tolong sekarang artinya ya. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhanku, perkenankanlah doaku. Ya, Masya Allah ya. Jazakillah khairan Mbak Ayu. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Jadi di ayat 40 surat Ibrahim, ini Allah ngajarin kita. Di antara doa terpenting orang tua itu adalah minta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Kalau bisa ini dihafalnya memang ayatnya ya Bun ya, jangan maknanya. Sebenarnya bisa aja sih kita bilang, ya Allah jadikan aku dan keturunanku jadi orang yang mendirikan sholat. Boleh. Tapi saat kita membacanya dengan persis seperti ayatnya, dapat pahalanya dua. Satu pahala doanya, dua pahala baca Qur'annya. Jadi kan setiap satu huruf dibalasi dengan 10 kebaikan ya. Nah jadi dibaca ini, ya Allah jadikanlah aku dan zuriatku. Lihat semua bahasanya ibu-ibu ya, nggak ada bilangnya ibni waladi binti, nggak ada.
Bahasa di Quran adalah zurriyati. Artinya mendoakan itu bukan cuma buat anak, tapi sampai anak keturunan semuanya, siapapun yang dalam darahnya masih ngalir darah kita, semuanya kita minta hal yang sama Allah. Misalkan ibu-ibu, seperti pesan saya tadi di awal, saat kita melihat yang nggak baik, itu nggak kebetulan. Allah ingin kita berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari yang nggak baik itu. Contohnya, nauzubillah, kita lihat ada orang kecelakaan di jalan tol. Itu loh nggak kebetulan Allah buat mata kita melihat. Allah ingin kita berlindung pada Allah, ya Allah, jaga aku dan semua zuriatku jangan sampai mengalami musibah yang sama atau lebih kecil atau lebih besar ya Allah. Jaga kami ya Allah. Itu mintanya bukan cuma buat kita atau anak kita, sampai ke bawah-bawah kami jangan sampai dapat ujian begitu ya Allah. Ya. Artinya minta sama Allah. Kalau ngelihat tadi ada perempuan nggak punya malu, minta kita sama zuriat kita sampai ke bawah jangan sampai begitu ya Allah. Jangan kasih kami fitnah begitu ya Allah. Ya. Termasuk ketika kita mata kita terus dibaca Quran. Allah bimbing kita sore ini untuk melihat ayat ini langsung kepada Al-Quran. Pertanda memang Allah ingin kita merutinkan doa ini. Ya, mintanya kalau minta doa apapun jangan cuma buat anak, tapi zuriat, keturunan sampai cicit cucut entah apa namanya sampai ke bawah sana. Ya, tadi kan dari tadi bahasanya zuriyah terus ya. Yang kisahnya Ibunda Sayyidah Maryam zuriyah. Yang tadi di surat Al-Furqan zuriyah juga. Di sini surat Ibrahim zuriyah juga bahasanya. Doa sama Allah ya, karena dengan sholat itu insya Allah kalau anak kita sudah sholat, insya Allah Allah akan menjaganya. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doa kami. Dan ibu-ibu, kalau bisa surat ini, itu pesannya Syekh Tolhah tadi ya, beliau ini hidup di 120 Hijriahan. Satu masa dengan Imam Syafi'i. Jadi sudah lawas banar itu ya. Jadi ini ulama yang masih dekat zamannya sama Rasulullah. Ditulis 3 ayat ini supaya gampang hafal, mungkin di tempat kita habis sholat, jadi menghadap kiblat gitu, supaya kalau habis sholat gampang dibaca. Dan bagusnya kalau dibaca itu kapan Ustazah? Pas subuh atau sebelum subuh tuh dibaca ayat ini. Dibaca sampai kita hafal, ditadaburi gitu ya. Benar-benar tuh dalam hati kita minta ini. Ini karena ini Allah menyapa kita dengan 3 ayat ini dalam Al-Quran. Kemudian di waktu tahajud kita baca 3 ayat ini, dan setiap kali dalam sujud kita, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Karena pendek-pendek sih doanya ya. Pendek doa tadi kan yang pertama qurrata ayun waj'alna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau yang ini kan juga sudah mazkur. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tadi mungkin yang agak panjang bagi ibu-ibu yang tadi di pertama kali di surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Tapi inti doanya adalah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Jadi itu dihafal yang ayat Al-Ahqaf, surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini bagus dibaca pesannya ulama tadi yang bernama Tolha bin Musyarrif. Itu dibaca subuh atau sebelum subuh, di waktu tahajud, dan setiap sujud dalam sholat kita. Terutama sujud-sujud terakhir kita dalam sholat. Nanti insya Allah, kata beliau, coba engkau rasakan apa perubahan yang Allah berikan dalam hidupmu, kata Syekh Tolha ini kepada orang yang datang tadi minta istisyarah. Dan ternyata Masya Allah, ya perubahannya sangat dahsyat, itu perubahan akhlak anaknya, perubahan sikapnya, karena memang ini bukan hanya berdoa tapi juga disertai dengan evaluasi diri kita gitu ya. 3 ayat tadi ya ibu-ibu ya dihafal ya. Next berikutnya mungkin ini slide terakhir ya, minta tolong Ibu MC. Ini Imam Hasan Al-Basri mengatakan tidak ada pandangan yang paling membahagiakan melebihi dari melihat teman atau anak yang soleh. Kita punya teman soleha aja, Masya Allah, senang banget gitu rasanya ya. Apalagi punya anak yang soleh, ya Allah. Mungkin sekarang kita cuma ngelihat anak kita sholat aja udah bahagia banget. Gimana nanti kalau kita tua? Anak-anak itu Masya Allah, anak-anak yang berbakti. Kalau ngomong sama kita dijaga banget omongannya ya. Ketika dia bersikap, dia dijaga banget sikapnya kepada orang tua, Masya Allah. Itu jauh lebih nikmat terbesar di dunia, melebihi dari harta apapun, melebihi dari traveling kemanapun. Karena tidak ada yang lebih membahagiakan, kata Imam Hasan Al-Basri, melebihi dari kita punya teman yang baik atau anak yang soleh. Dan ibu-ibu, ulama mengatakan, kalau ini ingat pesan ulama, kalau Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, Allah akan utus ada orang soleh yang mendampingi, membimbingnya untuk menjadi baik di hadapan Allah. Jadi orang itu nggak bisa soleh sendiri. Soleh dari buku, dari YouTube nggak bisa. Harus ada orang soleh yang mendampingi dia. Dia punya guru kah? Dia punya teman dekat kah? Dia punya komunitas pengajian kah? Dia punya halakoh kah? Dia punya likuan kah? Macam-macam. Itu yang akan membimbing dia untuk bisa dekat kepada Allah. Kita nggak bisa soleh sendiri.
Apalagi cuma mengandalkan buku YouTube, nggak bisa. Harus ada orang hidup yang bersama kita yang memang memberikan, saling menularkan energi positif dan nilai-nilai kebaikan dalam hidup kita. Demikian dari saya, mudah-mudahan Allah berkahi. Pokoknya terutama mah ini materinya buat saya pribadi dulu gitu ya, yang mungkin banyak khilaf dan banyak taksir terhadap anak-anak pada keluarga saya. Kalau ada bermanfaat buat yang lain, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Diingat 3 ayat ini, kalau bisa ditulis, dihafal, dibaca dalam sholat, dan dibaca di waktu-waktu tadi, subuh, waktu tahajud, dan juga di sujud-sujud sholat kita, khususnya sujud terakhir. Jazakumullah khairan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair, Ustazah Fasihah, atas materinya yang Masya Allah luar biasa ya. Mengingatkan kita tentang inti dari peran ibu, ya, peran bahkan pada wanita pada umumnya ya. Jadi tentang tarbiyah iman, kemudian juga diajarkan tentang doa-doa yang Masya Allah luar biasa ya. Alhamdulillah. Mungkin Ustazah lanjut ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Nah, ada dari Ustazah maupun mbak-mbak, ibu-ibu, ada pertanyaan mungkin? Kami buka sesi pertanyaan. Berapa? Mungkin 2 pertanyaan ya, kami buka 2 pertanyaan. Silahkan bisa raise hand atau lewat chat, atau bisa disampaikan langsung. Ya, ini ada pertanyaan ya dari chat. Mungkin saya bacakan ya Ustazah. Afwan Ustazah, izin bertanya, kalau ada ibu yang menyuruh anaknya untuk melakukan hal buruk, apakah anaknya diperbolehkan untuk membantah? Ya. Ya, hal buruk itu misalkan dosa gitu ya. Kalau dosa kan memang kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Memang kita nggak boleh taat kepada makhluk, siapapun makhluk itu kalau dalam rangka maksiat. Misalkan disuruh orang tua jual narkoba gitu ya, atau disuruh orang tua ngapain lah, pokoknya sifatnya dosa ya. Memang nggak boleh dikerjakan karena memang kaidahnya nggak boleh taat dalam kemaksiatan. Tapi tetap dengan cara yang baik. Ya, bahkan kan Nabi Ibrahim disuruh dalam Al-Quran untuk tidak lagi beriman kepada Allah gitu ya, jangan ngajak-ngajak kaumnya, tapi kan tetap membalasnya dengan ma'ruf, membalasnya dengan kalimat kebaikan. Jadi itulah bagaimana perlakuan kita kepada orang tua, itu kita akan lihat hasilnya pada perlakuan anak-anak kita. Kalau kita suka pura-pura nggak dengar dengan ungkapan orang tua kita dipanggil, kita pura-pura nggak dengar, mungkin kena jengkel atau apalah gitu ya, mungkin kita masih punya luka batin masa lalu kah atau apa gitu, itu kita akan rasakan juga anak-anak kita. Kita ngomongin nggak didengerin, dia main-main gitu ya, tolong dong belajar, nah udah azan sholat, nggak didengerin tuh, evaluasi aja ya kita itu kepada orang tua. Ya Allah, Masya Allah, tetap kita memang tidak boleh melakukan kalau itu kemaksiatan, tapi kita usahakan sebisa mungkin dengan cara yang baik ya, karena dosa itu urusannya dengan Allah, tapi kalau adab kepada orang tua, tanggung jawab kita kepada orang tua. Nah, mungkin pelan-pelan lah, namanya juga balasannya surga ya. Artinya mudah-mudahan kita harapkan dengan penolakan yang baik bisa menjadi jalan hidayah bagi orang tua kita. Artinya kita nggak pengen baik sendiri. Nah, bicara dengan baik kepada orang tua, mudah-mudahan hatinya terbuka, sadar bahwa apa yang beliau suruh itu adalah salah dan tidak baik di hadapan. Wallahu a'lam, Mbak. Pertanyaan berikutnya Ustazah. Assalamualaikum. Izin bertanya.
Bagaimana mendidik anak yang terkadang jika diberitahu itu seolah tidak mendengar, seperti cuek saja. Saya kadang suka mikir apa karena memang saya banyak dosa, makanya anak saya seperti susah dididik. Ya, gimana Ustazah? Kalau evaluasi untuk muhasabah diri boleh aja. Boleh aja, memang semua kita selalu menganggap bahwa masalah di rumah kita itu memang berawal dari dosa kita, itu memang kita mesti muhasabah. Tapi ya termasuk muhasabah ya bagaimana komunikasi kita kepada orang tua. Karena kan memang kita akuin ya ibu-ibu ya, rasa sayangnya anak ke orang tua itu beda dengan sayang orang tua ke anak. Kadang-kadang orang tua kita ngomong kita ngegas ini itu karena dia nganggap kan anakku gitu ya. Nah padahal beliau nggak nyangka mungkin ya ternyata anak itu kan punya perasaan juga, bisa luka batin juga, bisa marah juga. Akhirnya kan si anak ini seperti nggak menggubris orang tua. Kalau kita sudah dewasa kita punya anak, ya karena kita juga tidak terlalu menggubris orang tua, bisa jadi anak itu juga tidak terlalu menggubris kita gitu ya. Jadi kama tadi nutudan dah kata Nabi, sebagaimana kita berhutang begitu kita membayar. Jadi ya tadi kan di surat apa tadi yang pertama surat Al-Furqan tadi ya. Itu kan Allah Al-Ahqaf, yang di Al-Ahqaf Allah ingatkan kita kan ini tuh butuh ilaika ya Allah, saya bertaubat kepadamu. Jadi memang kalau ada masalah di anak-anak kita, kita pertama taubat dulu sama Allah. Mungkin cara kita yang tidak baik dalam berbicara kepada anak-anak kita, mungkin kita yang tidak terlalu memperhatikan lingkungan yang mempengaruhi anak-anak kita. Artinya memang karena memang tanggung jawab utamanya di kita, di ibunya. Jadi jangan menyalahkan orang lain dulu. Kita dulu memang kita terlalu abai, terlalu sibuk dengan urusan pribadi kita sampai anak-anak terabaikan gitu ya. Kita evaluasi diri dulu, taubat kepada Allah. Ya, kalau memang baru kita perbaikin yang lain-lainnya. Bisa jadi emang kita memang bisa jadi yang sumber masalahnya. Gitu. Wallahu a'lam. Ya. Ya, alhamdulillah. Ini saja nambah 2 pertanyaan lagi ya. Mungkin setelah ini cukup kali ya. Ya, mungkin saya bacakan sekaligus 2 ya Ustazah. Ini yang pertanyaan ketiga. Izin bertanya, kalau belum punya anak, apakah ketiga ayat tadi tetap bisa kita amalkan? Yang kedua, jika ibu melakukan maksiat, apakah durhaka jika kami mengingatkan agar tidak kembali melakukan hal yang sama? Apakah berdosa jika kami mendiamkan agar ibu tidak kembali berbuat maksiat? Ya, silakan Ustazah. Ya, jazakillah. Jadi yang pertama, gimana kalau masih gadis? Baca nggak boleh banget. Menurutnya yang masih ada udah didoain, mungkin udah gede-gede gitu ya kan, berarti ya udah jadi anaknya baru didoain. Justru bagus banget kalau masih gadis baca ini, artinya sudah akan lahir dari rahim kita, udah kita doain sejak dia masih jadi telur, masih jadi apa dalam diri kita gitu ya, masih bahkan mungkin masih darah-darah berupa saripati makanan kah apalah gitu ya. Jadi boleh banget didoain sejak masih gadis, itu kan anjurannya para ulama begitu. Nah, sejak masih gadis sudah berdoa untuk anak keturunan kita. Tandanya kita optimis bahwa Allah akan kasih kita keturunan. Itu bentuk baik sangka kepada Allah ya. Jadi jangan nanti aja dia punya anaknya kalau aku nikah. Ya kalau punya anak nggak boleh, itu bersangka kepada Allah. Itu berarti dia sudah optimis kepada Allah. Allah akan berikan dia jodoh, Allah akan berikan dia anak. Nah bagus itu. Jadi sejak gadis dibaca aja. Yang kedua, tadi kalau misalkan orang tua kita bermaksiat ya, kasihan sih, tetap harus diingatkan. Ya, memang si ajal nggak pandang usia, tapi kan kalau sudah tua itu ya, sebaiknya memang kita ingatkan kepada Allah. Tapi begitu namanya orang tua, memang harus diingatkan dengan cara yang baik dan ya sesantun mungkin, selembut mungkin, karena dia sensitif. Kita ngomong lembut aja bisa salah, apalagi kita ngomongnya tidak lembut pasti salah banget. Dan jangan lupa didoain gitu, kasihan karena sudah tua. Tetap harus diingatkan, tapi jangan dibentak. Kasihan. Dosa itu urusan beliau kepada Allah. Tapi kalau kita nggak bentak, itu dosa kita kepada orang tua. Allah nggak pernah ridho. Jangan dibentak, nggak boleh. Dengan cara yang baik, dan disitulah mujahadah, disitulah pahala kita. Kalau bisa, supaya kita pengen cepet-cepet orang tua berubah. Tiap hari sedekah, niatkan ya Allah, ubah orang tuaku ya Allah. Nah, baru sedekahkan. Tiap hari ya Allah, dengan berkah sedekah ini ya Allah, rubah orang tuaku ya Allah, sedekah. Nah, kemudian pokoknya dalam tahajud kita, dalam sujud kita mendoakan orang tua kita. Mungkin dulu ketika kecil beliau mendoakan kita, sekarang ketika kita sudah dewasa kita mendoakan orang tua kita. Itu artinya tetap harus kasihan. Kita nggak pengen
orang tua kita berakhir dengan su'ul khatimah, meninggal masih menanggung dan melakukan dosa-dosa. Ya Allah, gitu ya. Pokoknya kita kalau nangis di tengah malam, insya Allah nggak mungkin Allah nggak kabulkan. Ya, pasti insya Allah kita yakin Allah kabulkan. Ya Allah, jangan panggil orang tua kami, ya Allah, sebelum Engkau ampunkan dosa-dosanya, ya Allah. Jangan tutup usia orang tua kami, ya Allah. Misalkan sebelum dia bertaubat, ya Allah, dia berangkat ke Masjidil Haram, berziarah ke Nabi, insya Allah pasti dikabul oleh Allah. Karena kan waladun soleh itu doanya mustajab untuk orang tuanya. Kita nggak pengen orang tua kita berakhir dengan tidak baik dari dunia ini. Ya, sebagaimana beliau sudah susah payah melahirkan kita, kita ingin beliau akhir hayat itu bahagia. Kita doakan, jangan pernah, udahlah terserah urusan dia mah, dia kan udah dewasa, Ustazah, jangan dilepasin. Kasihan orang tua kita disayangin gitu ya. Pokoknya doa. Sama kita juga minta sama Allah, ya Allah, kita cerita apa sih gitu ya. Misalkan kita pengen anak-anak jadi ulama, doa sama Allah, ya Allah, kalau langit anak kita sakit ya, pokoknya ya Allah jangan matikan anak sebelum jadi ulama dia, ya Allah gitu ya. Minta sama Allah. Jadi kita minta itu ada tujuannya ketika minta itu. Kenapa kita pengen umur panjang, ya Allah, jangan matikan kami sebelum kami jadi walimu yang soleh, ya Allah. Ya Allah, jangan panggil kami sebelum kami jadi ini, ya Allah gitu ya. Minta sama Allah, sama seperti orang tua kita, jangan tutup usia orang tuaku, ya Allah, sebelum dia bertobat, ya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair Ustazah Fasihah atas jawabannya ya. Alhamdulillah semakin menguatkan kita semua ya tentang materi penguatan peran ibu. Dan bahkan walaupun belum memiliki anak ya Ustazah, walaupun masih belum nikah juga sudah mulai dipersiapkan ya Ustazah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak jazakillah khair Ustazah Fasihah atas materinya. Semoga bisa kita aplikasikan kebaikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mungkin agenda berikutnya adalah pengumuman ya. Pengumuman ini pengumuman hadiah door prize ya dari panitia. Nah, alhamdulillah di sini tadi ada 4 pertanyaan yang diberikan. Jadi panitia memutuskan untuk memberikan door prize kepada 4 orang yang menanyakan tadi ya. Atas nama siapa? Atas nama yang pertama kepada Haura Nisa Fatimah ya. Yang kedua Dastan. Yang ketiga Uswatun Hasanah. Yang keempat Ina ya. Alhamdulillah. Ya, hadiahnya ini door prize-nya adalah pulsa 10.000 ya. Masya Allah. Silahkan tadi yang mendapatkan door prize bisa menghubungi panitia ya. Ya. Alhamdulillah, barakallah. Ini ada satu kesempatan lagi door prize yang berikutnya adalah mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi hari ini. Ada dari ibu-ibu atau mbak-mbak semua yang bisa menyimpulkan materi hari ini. Izin mencoba, Mbak Rizky. Thank you. Dengan siapa, Bu? Ada 2 suara tadi, Mbak Rizky. Ada saya, Ayu, dengan ada satu lagi. Tapi saya tidak tahu tadi apa suara atas nama siapa. Oh iya, ini mungkin Mbak Ayu aja kali ya yang terdengar. Silakan Mbak Ayu. Tadi sih di awal agak belum bisa fokus menyimak, tapi samar-samar bahwa materi ini mengingatkan kita kembali akan peran ibu, dan ternyata peran ibu yang paling mendasar itu bukan sekedar pengetahuan kita bagaimana cara menjadi ibu, tapi bagaimana kemudian kita menyadari bahwa ibu itu seorang yang lemah, gitu, seorang yang lemah. Kalaulah kita ingin kebaikan untuk anak-anak kita, maka mulailah itu dari doa. Seperti halnya tadi disampaikan kisahnya Maryam, kemudian
termasuk tadi 3 ayat yang kemudian harapannya kita bisa mengamalkan seperti itu ternyata kembali bagaimana peran ibu yang paling penting adalah menanamkan keimanan, dan itu tentu saja berawal dari sebuah doa yang tulus dari ibu pun itu satu. Yang kedua adalah bagaimana anak kita adalah bagaimana akhlak kita juga kepada orang tua seperti itu. Jadi ada kurang lebih mungkin ada timbal balik seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya rangkum, Mbak Rizky. Alhamdulillah, jazakillah khair kepada Mbak Ayu ya yang sudah memberikan kesimpulan ya dari materi kita hari ini, Masya Allah. Dan ini ada hadiah dari panitia ya, Mbak Ayu. Insya Allah door prize. Nanti silahkan bisa menghubungi panitia ya. Barakallah Mbak Ayu. Ya, Alhamdulillah. Ya tadi kita sama-sama mendengarkan ya, Masya Allah kesimpulan yang disampaikan oleh Mbak Ayu ya tentang materi dari Ustazah Fasihah ini, bahwa manusia ya terutama ibu memang tempatnya lemah, dan yang menjadi kekuatan kita adalah doa, sehingga dengan doa itu semoga kita selalu berharap Allah selalu menolong kita agar kita selalu bisa menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke agenda berikutnya yaitu doa. Untuk doa ini mungkin kami boleh minta ini kepada Ustazah Fasihah untuk membacakan doa. Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berdoa, kita kirimkan dulu Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa habibina wa syafiina Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وذريتنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وذريتنا من أهل القيام. اللهم اجعلنا وذريتنا من أهل التقى. اللهم اجعلنا وذرياتنا من أوليائك الصالحين ومن علمائك العاملين. Allahumma ya Rabbana, bimbinglah kami ya Allah menjadi pasangan yang baik untuk pasangan kami ya Allah, menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami ya Allah, menjadi anak yang baik untuk orang tua kami ya Allah, menjadi saudara dan saudari yang baik untuk saudara-saudari kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana, berkahilah rumah tangga kami ya Allah, berkahilah anak-anak kami ya Allah, berikanlah rezeki yang kau berikan kepada kami ya Allah, berikanlah ilmu yang kau berikan kepada kami ya Allah, berkahilah aktivitas kami ya Allah, berkahilah segala apapun yang kau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana, jadikanlah semakin bertambah usia kami, bertambah pula kedekatan kami kepadamu ya Allah. Jadikanlah semakin bertambah hari-hari yang kami lalui ya Allah, bertambah pula keimanan kami kepadamu ya Allah. Berikanlah kami keikhlasan, kehusyuan dalam salat ya Allah. Mudahkanlah lisan kami membaca Al-Quran ya Allah. Fasihkanlah lisan kami membaca Al-Quran ya Allah. Allahumma ya Allah, bantulah kami
bisa senantiasa berdoa dan mengingat Allah. Bantulah kami untuk senantiasa ya Allah, mengingat dan berdoa kepadamu ya Allah. Bantu kami ya Allah berbakti kepada pasangan Allah, menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak. Pilihlah anak keturunan kami ya Allah, menjadi ulama-Mu yang adil ya Allah, menjadi walimu yang saleh ya Allah, menjadi ahli Quran-Mu ya Allah. Jagalah anak keturunan kami semuanya ya Allah dari kejamnya pergaulan zaman ya Allah. Jagalah mereka ya Allah, anak keturunan kami ya Allah dari hal-hal yang Kau tidak ridhoi ya Allah. Rabbana, tolonglah saudara kami dimanapun berada ya Allah, yang tertindas di Palestina ya Allah, di Suriah ya Allah, di negeri manapun ya Allah. Berikanlah kebahagiaan pada mereka ya Allah, dan ampunkanlah segala kekurangan kami dalam membantu mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya robbal alamin. Jazakillah khair Ustazah Fasihah yang sudah memimpin doa. Semoga doa-doa kita Allah dengar dan Allah kabulkan. Amin ya robbal alamin. Baik, alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung acara ya, yaitu penutup. Mungkin kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC mohon maaf jika ada salah selama memandu acara hari ini. Ya, segala kebenaran yang datang dari Allah dan kesalahan dari saya sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak, makasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Dadah. Ya, izin keluar. Makasih. Izin live ya Ustazah. Assalamualaikum.